Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya mau sharing tentang tukang gigi, mulai dari banyaknya kasus yang disebabkan perawatan dari tukang gigi yang kurang tepat, dan juga bagaimana sih sebenarnya tukang gigi itu apakah legal, dan jika legal, bagaimana wewenang dari para tukang gigi ini dalam melakukan perawatan. Jadi sebelum saya membahas lebih jauh tentang tukang gigi sendiri, latar belakang dari saya membuat video ini adalah maraknya kasus-kasus dari pasien-pasien yang mendapatkan keluhan seperti misalnya dia jadi pipinya bengkak, adanya abses, kemudian gusinya juga jadi rusak atau jadi mengalami infeksi. Bahkan ada juga pasien-pasien yang ditemukan itu mengalami sakit sistemik, contohnya darah tinggi atau hipertensi yang menyebabkan pasien itu jadi masuk ke rumah sakit gitu. Nah, padahal sebelumnya tidak ada riwayat darah tinggi. Yang ternyata usut punya usut, pasien itu juga mengalami keluhan adanya rasa sakit di rongga mulut. Kita dilakukan rubber atau rawat bersama, di mana informasi dari dokter spesialis penyakit dalam itu pasien rawat inap tersebut mengalami keluhan sakit di rongga mulutnya. Kemudian dokter gigi diinstruksikan untuk observasi di rawat inap. Nah, didapatkan ternyata pada kasus tersebut pasien menggunakan gigi tiruan yang dibuat di tukang gigi. Nah, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter gigi, didapatkan adanya gigi palsu yang digunakan pasien itu, dan tidak dapat dilepas gitu. Ketika ditanya, pasien menyatakan bahwa gigi palsu tersebut dibuat di tukang gigi gitu. Nah, ada kemungkinan rasa sakit dan juga pembengkakan di area gusi dan pipi di lokasi sekitar gigi tiruan tersebut itu terjadi infeksi. Dan biasanya kemungkinan kebanyakan kasus infeksi yang terjadi itu disebabkan adanya sisa akar yang belum dicabut dan juga penggunaan gigi tiruan yang kurang tepat gitu ya. Kurang tepat dalam artian yang harusnya gigi tiruannya itu lepas pasang karena ada unsur untuk menjaga kebersihan daripada rongga mulut dan juga gigi tiruannya. Nah, itu tidak dapat dilepas pasang oleh pasien, sehingga pasien tidak dapat mengontrol kebersihan rongga mulutnya, yang mengakibatkan banyak sisa makanan yang mudah menempel, sehingga lingkungan tersebut di area gigi tiruan tersebut sangat memungkinkan bakteri itu bisa tumbuh dengan cepat gitu. Nah, itu salah satu case atau salah satu contoh kasus yang terjadi karena gigi tiruan yang digunakan atau dibuat oleh tukang gigi. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang tukang gigi, karena saya bukan tukang gigi, mohon izin, mohon izin ya, saya membahas ini karena ini penting. Semoga bermanfaat untuk teman-teman penonton. Jadi, ketika kita membahas tukang gigi, kita juga harus memperhatikan landasan pertama adalah legal formalnya, atau sebenarnya secara peraturan itu seperti apa. Nah, tukang gigi itu sebenarnya peraturannya ada dan resmi diakui oleh pemerintah. Bahkan disyaratkan tukang gigi itu harus melapor ke kabupaten kota atau dinas kesehatan terkait di lokasinya masing-masing, mulai dari biodata, kemudian KTP, entah setempat untuk membuka usaha tukang gigi. Nah, itu ada aturan-aturan juga yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan atau tukang gigi tersebut. Yang saya pahami ya dari peraturan pemerintah, mungkin nanti akan saya cantumkan di atas ya, mulai dari syaratnya apa saja, kemudian tugas-tugasnya, hak dan kewajibannya apa saja. Jadi hak daripada tukang gigi itu melakukan perawatan kepada pasien dengan perawatan yang terbatas ya. Nah, perawatan dari tukang gigi itu yaitu adalah pembuatan dan penggunaan gigi tiruan yang bersifat lepasan. Jadi tidak boleh gigi tiruan tersebut sifatnya permanen di rongga mulut. Kemudian selain itu juga ada syaratnya lagi, yaitu tidak boleh menutupi lokasi yang infeksi. Lokasi infeksi itu contohnya seperti apa? Contohnya misalkan di rongga mulut pasien itu masih ada gigi berlubang yang memungkinkan adanya infeksi, atau bahkan sisa akar yang tidak boleh ditutupi oleh gigi tiruan. Nah, itu ada peraturan resminya. Selain itu, kewajiban daripada tukang gigi
selain melayani masyarakat dalam pembuatan gigi, tiruan lepasan, tukang gigi itu juga berkewajiban untuk melakukan pembukuan. Ya mungkin kalau saya menyebutnya seperti rekam medis, cuman khusus untuk tukang gigi. Nah, pembukuan daripada setiap konsumen atau pasien yang dirawatnya itu harus dilaporkan secara berkala ke dinas kesehatan. Seperti itu. Itu sebenarnya menurut saya pemerintah sudah sangat baik dalam mengatur ya. Sebenarnya pemerintah sudah sangat baik dalam mengatur tukang gigi ini, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa didiskreditkan atau merasa dikucilkan dari satu pihak yang lain, seperti itu. Nah, bagi teman-teman ini sebagai pengetahuan, jadi sebenarnya di luar daripada perawatan yang diperbolehkan oleh pemerintah terhadap tukang gigi, ya di luar pembuatan gigi tiruan yang bersifat lepasan, itu pun dengan syarat-syarat tidak ada vokal infeksi di rongga mulut, itu berarti sifatnya ilegal gitu ya. Jadi bagi masyarakat yang menonton video ini, semoga bisa kita sama-sama untuk membuka diri lah gitu ya, membuka pikiran kita bahwa kesehatan kita itu penting gitu ya, kesehatan diri kita itu penting. Tidak hanya kesehatan umum ya, contohnya seperti yang kasus-kasus umum pada masyarakat kita seperti gangguan jantung dan pembuluh darah, contohnya hipertensi, stroke, kemudian gangguan endokrin, contohnya diabetes mellitus, dan penyakit-penyakit yang lain, karena kesehatan gigi dan mulut itu penting. Bahkan beberapa kasus dari penelitian terbaru itu mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan rongga mulut itu mempengaruhi kesehatan fisik secara umum gitu, karena ada konsep yang namanya itu masuknya bakteri di pembuluh darah dari bakteri-bakteri yang ada di rongga mulut, mulai dari bakteri yang menyebabkan gigi berlubang, bakteri yang menyebabkan gigi goyang atau kelainan-kelainan pada jaringan periodontal. Bakteri tersebut bisa masuk ke pembuluh darah dan mengalir ke seluruh tubuh kita yang dapat menyebabkan beberapa kondisi penyakit, mulai dari penyakit jantung, contohnya endokarditis, resiko penyakit mata, contohnya glaukoma gitu. Bahkan kondisi sistemik, misalkan pada wanita-wanita yang sedang melakukan program hamil, itu juga beberapa penelitian mengungkapkan bahwa bakteri-bakteri yang ada di rongga mulut itu dapat menyebabkan infertilitas. Mungkin sekian informasi yang saya sharingkan. Jika ada yang mungkin ingin bertukar pendapat, bisa disampaikan di kolom komentar. Dan mari sama-sama kita saling menyadari satu sama lain tugas pokok dan fungsi masing-masing, tidak melampaui daripada batas-batas yang mungkin sudah kita sepakati dan kita tentukan bersama. Mungkin sekian informasi yang saya sharingkan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Ada banyak salah dan kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.